Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sobat Saik, ketemu lagi sama Aneh ya. Sebelumnya Aneh mohon maaf banget Sobat Saik. Sebelumnya nggak posting lagi, nggak upload video lagi, belum ya. Karena ini Aneh lagi di Jeddah, lagi karantina ya, by the way ya. Nah, sebelumnya itu kan Aneh masih di Indonesia ya. Jadi Aneh itu di Indonesia dari bulan Juli tahun 2020 sampai bulan November tahun 2021, itu udah setahun lebih. Dan cuman ngupload itu berapa ya? Berapa kali ya? 2 kali kalau nggak salah ya ngupload ya. Nah, itu kok nggak upload padahal waktunya banyak loh, itu nggak ngupload. Sebenarnya Aneh pengen ngupload teman-teman, dan udah punya banyak ide juga gitu, mau ngobrol sama temen, ngobrol sama ini, ngebahas tentang ini, tentang itu. Apalagi di Indonesia ini kan banyak hal-hal yang kontroversi ya, apalagi tentang Islam ya kan, ada yang aneh-aneh lah, pemikirannya macam-macam gitu kan. Sebenarnya pengen tuh ngobrol, karena Aneh juga punya banyak teman-teman yang mumpuni kapasitasnya untuk ngobrolin hal tersebut gitu. Mungkin bisa jadi pencerahan atau bisa jadi informasi tambahan buat Sobat Saik di rumah ya kan. Tapi ternyata qadarullah nggak bisa. Karena apa? Karena anak kan sudah berkeluarga sekarang ya. Kemudian juga udah punya anak sekarang ya, alhamdulillah ya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah punya anak, tentu sudah bertambah pula nih tanggung jawab ya kan. Kemudian di rumah juga ada usaha-usaha yang perlu dipikirin, perlu dijalanin. Jadinya ya libur dulu bikin videonya. Tapi alhamdulillah Allah kasih kesempatan lagi nih buat balik ke Madinah, dan ini mendadak banget balik ke Madinahnya ya. Jadi sebenarnya teman-teman, ini kan udah masuk ini ya, sekarang tanggal berapa sih? Sekarang tanggal 1 Desember. Ini teman-teman yang di kampus nih lagi pada ujian nih, ujian akhir semester. Loh bang, ini kok abang nggak ikut ujian gitu? Mungkin ada yang nanya gitu ya. Jadi kita itu kan pulang Juli tahun 2020. Nah, semester sekarang itu dimulainya awal September teman-teman. Jadi awal September itu mulai semester baru, September kemarin ya, bulan kemarin. Sekarang Desember, November, Oktober, September kemarin. Nah, ketika September kemarin itu ternyata dari Menteri Pendidikannya kita harus tatap muka belajarnya, udah nggak ada lagi belajar online. Sebelumnya itu kan diadakannya belajarnya online terus gitu. Bahkan sebenarnya kita udah menduga-duga, nah kita bakalan berangkat bulan ini nih. Ternyata dari Menteri Pendidikan belajar online lagi, ya kan. Kemudian dari Menteri Luar Negerinya juga kita ditutup nih akses buat berangkat ke Madinahnya, buat berangkat ke Saudinya. Otomatis kampus juga ini dong, udah berarti online lagi kampus juga, gitu kan. Tapi ternyata ketika bulan September kemarin, itu tadi Menteri Pendidikannya udah bilang kita mulai belajar tatap muka. Akhirnya udah deh, kita bingung nih. Kita mau belajar tatap muka, tapi ternyata Menteri Luar Negerinya belum ngebuka pintu keluar masuk dari Indonesia ke Saudi gitu. Tapi ternyata ada opsi lain untuk masuk ke Saudi, yaitu dengan transit di negara lain dulu, ngambil vaksin di sana, tes PCR di sana, tes COVID ya, kemudian karantina di sana, baru habis itu berangkat ke Saudi. Jadi harus via negara ketiga dulu, nggak bisa langsung direct gitu ya. Nah, tapi permasalahannya itu tuh memakan banyak biaya. Bahkan Anda lihat di grup mahasiswa itu, banyak teman-teman yang udah berangkat ke sana, mereka bilang ya sekitaran 40 juta ya biayanya. Dan itu gede banget teman-teman. 40 juta itu adalah uang yang tidak sedikit. Dan ketika itu bulan September, Oktober akhir tuh, istri Aneh mau melahirkan, Oktober akhir, Agustus akhir masuk September, istri Aneh mau melahirkan, dan tanggal 27 Agustusnya ternyata melahirkan gitu. Ya udah, mau gimana lagi,
gitu. Dan memang kita langsung berangkat nggak bisa ya kan. Kalau langsung berangkat kan itu lebih murah tuh karena dibayarin kampus ya, itu tiketnya dibayarin kampus gitu. Cuma kalau harus ke negara ketiga dulu itu ya kita pakai biaya sendiri, otomatis tiket dari kampus hangus gitu teman-teman. Jadi kemarin nggak bisa berangkat. Nah, gimana dong kita nggak bisa berangkat tapi ternyata perkuliahan tetap jalan? Akhirnya sama kampus kita dipaksa untuk cuti gitu. Jadi ini aneh sama teman-teman yang karantina hari ini, berangkat kemarin bareng-bareng itu semuanya cuti gitu. Dan sebenarnya kalau dihitung-hitung banyak ya teman-teman yang cuti ini, karena itu tadi mungkin karena keterbatasan biaya, keterbatasan keadaan gitu kan, nggak bisa kita berangkat ke sana gitu. Dan ternyata kemarin bulan November, pokoknya pertengahan November, tapi aneh lupa ya, belum pertengahan, itu masih tanggal, pokoknya sebelum tanggal 10 November ya. Aneh bangun tidur ya, kemudian subuh pas buka HP ngeliat grup ini kok rame banget. Ternyata ya, visa kita yang sebelumnya mati, kan kita nih visa sebenarnya dikasih sama Saudi itu cuman 3 bulan ya, dari bulan Juli tahun 2020 yang lalu ya. Pokoknya visa itu sebenarnya jaraknya cuma 3 bulan dari pertama kali dikasih. Tapi kan kita ternyata di Indonesia ini lama nih ya kan, otomatis visanya lewat dong dari 3 bulan, dan ternyata mati visanya setelah lewat 3 bulan itu. Kalau mau dihidupin lagi ya kita harus bayar denda per bulan tuh kalau nggak salah 150 real kalau nggak salah ya. Tapi kan sayang banget tuh, kita bisa dikatakan udah 10 bulan visanya mati gitu. Jadinya kita ya gimana lagi. Nah itu tadi yang berangkat pun itu juga yang aneh bilang itu melewati negara ketiga. Teman-teman yang melewati ke negara ketiga itu mereka juga harus bayar denda visa tuh, karena kan waktu itu visanya masih mati gitu kan. Jadinya ya udah, kita yang merasa belum cukup keuangannya untuk berangkat ke sana, pertimbangan lain juga gitu kan, akhirnya kita ikutan kata kampus cuti darurat gitu. Tapi tiba-tiba bulan November kemarin, bulan November sebelum tanggal 10 November itu ya, ternyata visa kita tuh dihidupin lagi sama kampus sama negara ya, sama Saudi ya. Visa kita dihidupin lagi, alhamdulillah ya, otomatis kita nggak perlu bayar denda, tapi sudah terbayarkan dengan cuti mendadak ya, cuti terpaksa ya gitu. Akhirnya kita ya udah, pas ngeliat visa hidup tuh seneng gitu. Cuma di satu sisi sedih juga sih, karena kan ternyata harus ninggalin anak, harus ninggalin istri, harus ninggalin keluarga gitu kan. Dan pas dilihat visanya itu ternyata hidup sampai akhir November, otomatis bisa dikatakan kita harus masuk Saudi sebelum akhir November gitu ya. Akhirnya setelah tahu visanya hidup cuma sampai akhir November itu, ketar-ketir juga lah kita kan ya kan. Ini jarak cuman istilah kata cuma sekitar 20 harian nih, tapi kita harus berangkat ke Saudi. Ini sangat mendadak ya, kita harus vaksin ya kan, harus nyiapin karantina, karena kebijakannya kalau masuk Saudi itu harus karantina dulu bagi orang yang belum dapat vaksin dari dalam Saudi. Kalau vaksinnya dari luar Saudi berarti dia harus karantina gitu. Jadi pesan karantina dulu, ngurusin berkas-berkas dulu ya kan. Akhirnya ya udah, pas dilihat-lihat ternyata ada jadwal untuk Saudi Airlines itu tanggal 14, 21 dan 28. Jadi karena sebenarnya tiket kita nih masih ada nih untuk balik ke Madinahnya, untuk balik ke Saudinya, tapi hanya dibekukan. Jadi ya kita hanya tinggal menghidupkan tiket kita itu antara tanggal-tanggal tersebut 14, 21, 28. Gitu. Tapi karena aneh rasa ya, itu terlalu mendadak. Kemudian persiapannya juga belum matang untuk berangkat gitu. Akhirnya ya udah aneh memilih, dan memang kebanyakan teman-teman berangkatnya tanggal 28 November.
seperti itu ya. Nah, setelah mengaktifkan tiket, kita udah vaksin juga 2 kali ya, ada yang vaksin Sinovac, ada yang vaksin Astra, macam-macam, ada Moderna ya, ada Pfizer juga ya. Aneh main dulu ke Sukabumi, silaturahim ke tempat mertua ya, jadi silaturahim dulu sekalian ngasih tahu kalau mau berangkat tanggal 28 November gitu kan, minta doa ya, quality time dulu ya kan sama keluarga di sana gitu ya. Akhirnya itu sampai tanggal 28 ya gitu. Kemudian ketika di Sukabumi itu aneh juga pesan karantina. Nah, pesan karantina ini nih yang nambahin biaya ya. Kalau kita berangkatnya aja, tiketnya itu kan kita udah di cover sama kampus, jadi kita nggak perlu ngeluarin biaya sama sekali untuk tiketnya. Tapi untuk karantina ini karena wajib ya, otomatis kita ya bayar, karena ini karantinanya berbayar semua teman-teman. Nggak tahu ya, entah apa nanti bakalan diganti sama kampus ya. Tapi kemarin aneh karantina bayar, itu bayarnya masing-masing gitu ya. Jadi bayarnya pun lumayan besar ya, itu meskipun nggak nyampe 40 juta, tapi menurut aneh itu juga besar biayanya dan cukup menguras tabungan ya gitu. Dan juga mengurusi pemberkasan, kita kayak ngurusin paspor ya kan, kemudian visa juga kita print, kita screenshot, kita print visanya, kemudian apalagi tuh fotokopi iqomah atau KTP kita yang di Saudi ya, macam-macam lah pemberkasannya. Tiket juga ya kan, kita print, harus di print semua tuh pemberkasan. Bahkan sampai 2 aplikasi wajib yang di Saudi, maksudnya 2 aplikasi yang wajib diinstal kalau mau kemana-mana di Saudi, itu kita juga harus login. Itu nama aplikasinya itu ada Sihati sama Tawakal. Nah, itu kita harus login, harus kita screenshot juga tuh, dan di situ ada beberapa masalah ternyata, karena kan aplikasi-aplikasi tersebut tuh harus pakai nomor Saudi ya, dan nomor Saudi kita kebanyakan udah pada hilang, udah pada nggak aktif nomornya gitu, karena kan kita udah terlalu lama ya di luar Saudi. Jadi itu masalah lagi. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah bisa ke Saudi, udah nyampe nih sekarang gitu. Nah, setelah itu pemberkasan itu diselesaikan, kita kumpulin di satu dokumen ya kan, baru kita belanja, kita packing gitu. Nah, belanja ini nih yang lumayan ngabisin uang juga. Karena apa? Karena kita nanti ketika di Saudi bulan Desember itu ya, selama sebulan itu kita nggak dikasih uang tunjangan sama kampus. Karena apa? Karena kita cuti. Jadi kalau di kampus itu kebijakannya, kalau ada yang cuti tidak dikasih tunjangan. Jadi otomatis kita nanti balik ke Saudi ya, hidup sebulan selama bulan Desember itu sampai pertengahan Januari itu otomatis tanpa uang dari kampus. Jadi kita harus belanja banyak, harus nyiapin perbekalan, karena kita kalau beli makanan di Saudi itu lebih mahal daripada di Indonesia. Jadi lebih baik sedia payung sebelum hujan gitu kan gitu. Akhirnya setelah semuanya belanjaan selesai, packing juga selesai, tanggal 28 November malam ya, dini hari, baru aneh terbang ke Jeddah, dan kemudian sekarang karantina. Dan di situ perpisahan sama keluarga itu ya Allah, teman, itu sangat apa ya, menyedihkan ya. Tapi di satu sisi senang, di satu sisi sedih. Jadi serba salah gitu. Senangnya karena kita mau balik ke Madinah ya kan, cuma sedihnya karena kita akan meninggalkan keluarga. Tapi ya namanya hidup ya, itu semuanya ada pilihan-pilihannya, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita pilih. Jadi ya dijalani, diikhlaskan, disabarkan ya. Insya Allah nanti akan ada hikmahnya seperti itu.
Jadi begitu teman-teman, aneh mohon maaf banget selama ini jarang upload. Doain mudah-mudahan kedepannya bisa lebih sering upload lagi, ketemu teman-teman lagi ya. Karena sebenarnya aneh juga punya banyak planning buat Said channel nih gitu ya, yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nah, jadi mungkin cukup sampai sini ya. Insyaallah kita ketemu di video selanjutnya. Jazakumullahu khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa share, like dan subscribe gitu ya. Nah.